Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur pedas air serbat, menu sajian saat nikah. Sambas memang kabupaten hebat, satu-satunya bergelar Serambi Mekah. Menu sajian saat nikah, air serbat tanda acara tuntas. Karena Sambas bergelar Serambi Mekah, seharusnya punya perguruan tinggi berkualitas. Air serbat tanda acara tuntas dituang dalam sebuah gelas. Biasanya perguruan tinggi berkualitas pasti rektornya cerdas dan berkelas. Minum enak setelah makan. Air dituang di dalam gelas. Selamat buat Dr. Haji Arnadi Arkan, Rektor Harapan Sambas, masa depan yang berkelas. Dari pantun tadi akan saya narasikan satu persatu. Pertama, Sambas Serambi Mekah, tetapi dulu, dan berharap sampai sekarang pun tetap menjadi Serambi Mekah. Mengapa saya bicara bukan kering dari argumentasi, tapi syarat dengan argumentasi bahwa Sambas memang Serambi Mekah. Mengapa? Satu alasan saya, yaitu pertama, punya masa lalu kerajaan Islam terbesar di Kalimantan Barat. Sampai kerjasamakan negeri Brunei, itu adalah kerajaan Sambas. Dan bukti sejarahnya ada, kita lihat begitu banyak, yaitu bekas-bekas kantor dari kerajaan Sambas. Artinya apa? Kalimantan Barat terutang budi dengan Kabupaten Sambas, terutama umat Islam. Alasan kedua, bahwa Sambas Serambi Mekah karena Sambas punya ulama kaliber internasional. Saya pikir tidak ada kabupaten lain yang punya ulama berkelas internasional. Siapa itu? Yaitu Khatib Ahmad Sambasri, ya. Betul ya? Khatib Ahmad Sambasri, ya. Ya, itu adalah ulama dari Kalimantan Barat, khususnya dari Kabupaten Sambas, yang mampu menelurkan sebuah amalan yang diamalkan oleh penduduk bumi seluruh dunia, yaitu amalan Tarikat Qadariyah Nuksabandiyah. Tidak ada dari yang lain. Maka Sambas tidak usah malu. Sambas luar biasa masa lalunya, juga masa depannya, insya Allah. Yang kedua, Sambas harus punya perguruan tinggi yang berkualitas. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Harus ada di Sambas ini perguruan tinggi yang berkualitas. Apa alasan saya? Sangat masuk akal, makul alasan saya ini, Pak. Sambas harus punya perguruan tinggi yang berkualitas. Alasan pertama, yaitu tuntutan geografis. Sambas ini beda dengan kabupaten lain. Sambas ini beda dengan Pontianak. Maka Sambas ini tahunnya berbeda, harus berkualitas. Karena berhadapan langsung dengan mancanegara.
Maka Sambas kalau tidak berkualitas, ini etalase Indonesia. Etalase Indonesia. Kalau Sambas baik, maka luar negeri akan bilang Indonesia baik. Tapi kalau Sambas tidak baik, maka Indonesia dianggap tidak baik. Ini sedang kampanye ini saya ini. Ini tugas ke depan. Terlalu banyak dibebankan ke pundak beliau. Tidak berani lagi saya menyampaikan. Tapi insya Allah lebih banyak dari yang lain. Kedua, Sambas harus punya perguruan tinggi yang berkualitas, yaitu tuntutan pangsa pasar. Bapak tahu, ibu-ibu tahu, 2035 sampai 2050 dunia telah mencanangkan bahwa Indonesia akan menjadi 3 besar terkuat, negara terkuat di dunia. Jika perguruan tinggi ini tidak bisa beradaptasi dengan masa depan yang begitu memukau kita, maka akan ketinggalan Sambas nanti, akan direbut oleh kabupaten-kabupaten lain. Jangan-jangan kalah dengan Kabupaten Kapuasulu. Kenapa Kapuasulu saya sebutkan? Ini rahasia intern perusahaan. Maka harus ke sana. Kalau ke sanalah, kenapa Indonesia maju tahun 2035 sampai 50 diprediksikan oleh dunia, oleh pakar-pakar internasional. Karena Indonesia ini baik SDA maupun SDM-nya top tier. Itu. Saya dan kita semua berharap mudah-mudahan SDM yang top tier ini lahir dari rahim Kabupaten Sambas. Juga dari Kapuasulu. Itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian Sambas harus yang memiliki universitas atau institut yang bergensi, satu-satunya adalah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Saifuddin Sambas. Ini sudah luar biasa namanya. Secara kalau kita mau coba untuk menggandengkan untuk wilayah Kepertais Banjarmasin, Kabupaten Sambas, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Saifuddin Sambas unggul dari yang lainnya. Apa unggulnya? Punya S2. Apa unggulnya? Punya doktor sampai 30 lebih. Belum lagi yang belum dilantik. Belum lagi yang belum melanjutkan ke S3. Saya melihat, mohon maaf Pak Rektor, Pak Syarif, karena saya mantan biro jadi berani ngomong. Kalau saya lihat-lihat Sambas ini kalau dibandingkan dengan IAIN Pontianak, beda-beda tipis. Maaf ya Pak Rektor. Maaf, tidak apa-apa. Kita kan menunduk, merendah lebih baik daripada sombong kan. Beda-beda tipis. Soal doktor jumlahnya hampir sama. Soal bangunan, saya pikir di sini juga sudah representatif. Bahkan luas tanah lebih luas di sini. Bahkan sawitnya lebih banyak di sini daripada IAIN. Cuman di sini harus ngaku Pak. Di sini kalah dengan IAIN, statusnya masih S. Kalau IAIN N. Itu gengsi. 2 dari jumlah mahasiswa. IAIN Pontianak sudah belasan ribu, di sini baru 2000-an. Tapi ke depan saya yakin, saya percaya kalau semua masuk anak ke sini, apalagi Malaysia kuliah di sini semua, kalah IAIN Pontianak. Kalau masuk. Nah, inilah bagaimana kita mengiklankan, mempromosikan bagaimana Institut Agama Islam Sultan Muhammad Saifuddin Sambas ini supaya memiliki nilai tawar yang tinggi ke dunia publik. Bapak Ibu sekalian,
khususnya Bapak Gubernur, Bapak Bupati yang saya hormati, Sambas harus punya rektor yang cerdas dan berkualitas. Rektor yang punya cerdas dan berkualitas memimpin Institut Agama Islam Sultan Muhammad Saifuddin Sambas ini sudah bukan lagi sunnah, tapi menjadi wajib. Seorang pemimpin di sini harus berkualitas, berkelas. Mengapa? Karena memang tuntutan saat ini sudah masanya bagaimana bertanding, bersaing di dunia pendidikan itu nomor satu di dunia kemajuan teknologi ini. Caranya seperti apa? Seperti apa solusinya? Sebagai rektor, ini mungkin ingin saya sampaikan. Karena bagaimanapun kecil-kecil begini, saya pernah menjadi ketua State Iqra Kaposulu cukup lama. Walaupun jadi bagaimana cara berinteraksi, ternyata pengalaman itu sedikit dibagi dan sudah dilaksanakan di sini. Saya hanya ingin mengungkit kembali. Yang pertama yaitu bagaimana melakukan sikap integratif dan kolaboratif. Integratif kalau ke internal. Bagaimana kita ini bersikap seperti sebuah badan. Pak Ektor ya, ini sebuah badan. Kita ini bagian kepala. Tapi ada bagian tangan, bagian kaki, bagian perut. Harus dimanfaatkan. Jangan kepala semua yang berbuat. Kepala punya otak, tapi kaki punya kemampuan berjalan, tangan punya kemampuan memegang, perut punya kemampuan menyimpan. Semua harus kita gerakan. Ini yang membuat Sultan Muhammad Saifuddin Sambas ini menjadi hebat ke depan. Pimpinan bisa memanfaatkan, menggunakan kehebatan tangan, kehebatan kaki, kehebatan lutut, kehebatan perut, kehebatan hati, kehebatan jantung, dimanfaatkan semuanya. Anda akan menjadi orang sukses ke depan. Kemudian seorang rektor harus piawai, yaitu merespon ilmu matematika. Seorang rektor harus piawai merespon, menerapkan ilmu matematika. Apa itu matematika? Ilmu matematika ini tidak lepas dari 4 hal. Kalau lebih itu hanya pengembangan saja. 1, mengurangi. 2, menambah. 3, mengali. Dan keempat, membagi. Paham maksud saya? Jadi seorang kepala ini harus, siapa kepala di sini? Seorang rais, siapa kepala di sini? Yaitu seorang rektor. Harus mampu menerapkan ilmu matematika, pandai mengurangi. Maka setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap mungkin secara formal setiap tahun harus ada evaluasi dari program studi. Mana program studi yang laku, ditawarkan, dilemparkan publik, teruskan. Bagi yang tidak, saya kira perlu dievaluasi. Terus melakukan evaluasi. Kemudian menerapkan prinsip matematika menambah. Artinya apa? Jangan sampai apa yang telah dirintis oleh Pak sahabat saya, Pak Jamat Yakadul, sampai begini terus 6 tahun, 5 tahun ke depan. Harus ada menambah program studi lagi. Ini kehebatan Pak Arnadi. Itu menambah. Kemudian mengali. Bagaimana konsep mengali ini? Artinya apa? Ada program prioritas yang ada ditambah, bahkan lebih hebat lagi. Apa yang membuat di sini menjadi terkenal di ruang publik? Perlu dikali, bukan lagi tambah 2, 3, 4, tapi kalau perlu 2 menjadi 10. Itu kelipatan itu. Itu dilakukan di sini. Kemudian yang terakhir, konsep matematika, yaitu siap membagi tugas secara profesional, termasuk juga membagi outcome secara profesional. Ini yang biasa yang lain bisa mengurangi, menambah, mengali, insya Allah bisa. Terkadang membagi ini yang paling sulit. Mudah-mudahan tidak paham apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan terakhir
Terakhir, bahwa kita pantas dukung secara maksimal seluruh stakeholder. Seperti apa cara mendukungnya? Yang bisa mendukung dengan harta, keluarkan hartanya, bantu IAIS ini. Yang tidak bisa mendukung dengan harta, dukung dengan tenaga, bantu. Jadi dosen, jadi tenaga apa saja. Yang tidak bisa dukung tenaga, tidak bisa dukung uang, harta, dukung dengan gagasan, dengan otak yang cerdas. Berikan masukan buat IAIS ini, bantu rektor kita Pak Arnadi yang cerdas dan ganteng ini. Dan kalau semua tidak bisa bantu, tolong terakhir, ini harapan kami, harapan kita semua, bantulah dengan diam. Diam saja sudah membantu, apalagi bicara yang positif untuk pengembangan IAIS Sultan Muhammad Saifuddin Sambas, itu lebih bagus. Pidato saya berapi-api, tidak ada yang tepuk tangan. Terima kasih. Yang tepuk tangan ini mudah-mudahan bisa menggantikan rektor ke depan. Saya bukan mentang-mentang dekat dengan Pak Arnadi lalu bicara subjektif, tapi saya objektif. Pak Arnadi ini Bapak pos, Pak. Kalau harus memilih beliau dan meng-SK-kan dan melantik beliau hari ini,